Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang arti dan makna dari kata luwu. Kira-kira, apa makna yang terkandung dari kata luwu ini? Apa filosofisnya? Dan pesan apa yang coba disampaikan melalui penamaan luwu ini? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia arti dan makna dari kata luwu. Kata luwu sendiri merupakan sebutan untuk sebuah kerajaan tertua di Sulawesi. Selain itu, kata luwu juga saat ini digunakan sebagai nama dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Daerah-daerah yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Luwu juga sering disebut dengan istilah Tanah Luwu. Lantas, apa arti dari kata luwu itu sendiri? Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang makna kata luwu ini. Kata luwu sendiri berasal dari kata luwu, luhu, dan lu. Kata luwu sendiri dapat bermakna bumi atau wilayah. Selain itu, kata luwu juga disinyalir memiliki makna riulo yang diambil dari bahasa Bugis kuno yang berarti diulur lalu dihamparkan dan ditaburi dengan kekayaan alam yang melimpah. Kemudian disatukan kembali menjadi sebuah kerajaan pusaka. Pemaknaan ini dapat kita telusuri lebih lanjut pada epos Galigo yang menceritakan tentang awal mula diturunkannya Latoge atau Batara Guru. Latoge dianggap sebagai manusia pertama menurut mitologi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam epos Galigo sendiri diceritakan bahwa ketika Batara Guru diturunkan melalui sebilah bambu, dia menghamparkan berbagai macam hadiah yang diberikan kepadanya oleh Patotoe, seperti Taleting Pere, Siri Ataka, Telek Araso, Wempong Mani, Bertih Kilat, Leteng Riuk, dan beras berwarna dari Sawang Kutu. Diceritakan bahwa dalam perjalanan turun ke bumi, Batara Guru melempar satu persatu hadiah tersebut, seperti Taleting Perek yang ketika dilemparkan berubah menjadi tanah yang luas, kemudian menjadi kampung-kampung, menjadi gunung, menjadi bukit, danau, sungai, dan lautan. Begitupun juga dengan hadiah-hadiah lainnya, seperti Siri Ataka yang di sebelah kanannya dan Telek Araso di sebelah kirinya, yang ketika dilemparkan kemudian menjelma menjadi hutan. Dan ketika Batara Guru kian dekat dengan bumi, dia melemparkan Wempong Mani, yang kemudian menjadi ular dan hewan-hewan lainnya. Batara Guru kemudian juga melemparkan Bertih Kilat Leteng Riuk dan beras berwarna yang kemudian menjadi aneka macam burung. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa asal mula kata luwu diambil dari dalam epos Galigo yang di dalam kisahnya diceritakan tentang seorang Tomanurung Datuk Luwu pertama yakni Batara Guru yang ketika turun ke bumi menghamparkan berbagai macam hadiah yang diberikan oleh Patotoe kepadanya. Hadiah tersebut ketika dihamparkan kemudian menjelma menjadi tanah, laut, gunung, hutan, dan hewan. Itulah mengapa luwu dapat pula diartikan sebagai hamparan dan juga bumi, karena memang seperti itu cerita yang terdapat di dalam epos Galigo. Selain itu, terdapat pula beberapa pengungkapan mengenai entitas dari luwu ini. Di antaranya,
Yang pertama, Tanah Rigella, Mairi Luwu, Lipuri Ongkori Sabang Paru, yang artinya Luwu adalah tanah yang dihampar, negeri pusaka di Sabang Paru. Yang kedua, Luwu Makkebetuwangi, Punnai Usoro, Priebarai, Makunrai, Madeceng Abatireng, Madeceng Ampe Napatumaningi, yang artinya Luwu diumpamakan sebagai wanita yang baik asal-usulnya, baik perangainya, dan patuh serta berbakti. Dari sini, kita kemudian bisa mengetahui tentang betapa filosofisnya daerah bernama Luwu ini. Dari nama daerahnya saja, dari kata Luwu saja, kita sudah bisa mengetahui makna yang sangat variatif dan juga mendalam. Belum lagi budaya dan tradisinya. Maka tak heran apabila Luwu menjadi kerajaan Bugis tertua di Sulawesi. Karena memang Luwu memiliki sejarah dan juga budaya yang sangat kental dan otentik. Kitab Ila Galigo sendiri juga menunjukkan sebuah seni sastra bahasa yang sangat tinggi untuk ukuran manusia yang hidup ratusan tahun yang lalu. Tak heran banyak orang yang berlomba-lomba untuk meneliti dan mengenal isi Ila Galigo ini. Dan memang sekalipun kita mendapati sebuah kisah yang agak sulit untuk dipercayai, namun perlu kita sadari bahwa kitab Ila Galigo ini adalah sebuah karya sastra. Kemungkinan besar apa yang tertulis di dalamnya adalah sebuah analogi atau perumpamaan, atau bahkan merupakan sebuah kiasan saja. Sehingga tidak bisa kita maknai secara tekstualnya saja, harus kita dalami secara maknanya. Oke? Dan teman-teman, itulah tadi makna dan arti sekaligus filosofi di balik nama Luwu. Sebuah nama yang memiliki sejuta makna yang terkandung di dalamnya. Seharusnya ini bisa menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Luwu itu sendiri, karena daerah yang mereka tinggali punya sejarah dan budaya yang begitu kental. Kalau teman-teman punya tanggapan mengenai hal ini, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa pula untuk share ini video dan like juga ini video ke teman-teman tak yang lain. Yang orang Luwu, yang orang Bugis, yang orang Sulawesi, dan sebagainya. Silakan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain. Oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.